Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, bertemu lagi pada video pembelajaran bersama Ibu. Baiklah, bagaimana kabar kalian semuanya? Ibu harap kalian semua sehat ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, kali ini kita akan belajar mengenai materi pada kelas 6, tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 2, hewan sahabatku, pembelajaran ke-1. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama yaitu peserta didik mampu mengklasifikasikan hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menuliskan laporan tentang hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar dengan benar melalui diagram Venn. Nah, langsung saja kita masuk ke materi utama. Nah, sekarang Ibu akan bertanya kepada kalian, apakah kalian seorang penyayang hewan? Nah, kalau iya, apa saja manfaat hewan bagi manusia? Lalu, bagaimana ya cara hewan berkembang biak? Oke, jadi setiap hewan memiliki kemampuan berkembang biak. Tujuan hewan berkembang biak untuk dapat melestarikan jenisnya sehingga tidak punah. Nah, perkembangbiakan hewan dapat kita bedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu perkembangbiakan hewan secara generatif atau melalui perkawinan. Yang kedua yaitu perkembangbiakan secara vegetatif atau tanpa melalui perkawinan. Perkembangbiakan hewan secara generatif dapat kita bagi lagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu ada ovipar atau bertelur. Yang kedua ada vivipar atau melahirkan. Dan yang ketiga ada ovovivipar atau bertelur dan melahirkan. Yang pertama yaitu ada ovipar. Ovipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Contohnya yaitu ada burung, unggas seperti ayam, bebek, itik, lalu ada ikan, serangga, amfibi, dan lain-lain. Nah, untuk dapat menetas, telur membutuhkan proses pembuahan. Proses pembuahan dapat kita bedakan lagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pembuahan secara dalam atau pembuahan internal. Yang kedua yaitu pembuahan secara luar atau pembuahan eksternal. Pembuahan dalam atau internal adalah pembuahan yang terjadi di dalam tubuh hewan betina. Contohnya yaitu pada burung, unggas, dan serangga. Nah, sedangkan pada pembuahan luar atau eksternal adalah pembuahan yang terjadi di luar tubuh hewan betina. Contohnya yaitu pada ikan mas. Ikan mas betina akan mengeluarkan telur dari tubuhnya. Kemudian, ikan mas jantan akan membuahi telur tersebut di luar tubuh ikan betina. Nah, selanjutnya yaitu ada vivipar. Vivipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara beranak atau melahirkan. Contohnya yaitu ada sapi, kucing, kambing, kuda, gajah, dan lain-lain. Hewan yang baru dilahirkan, kondisi tubuhnya masih sangat lemah. Itulah sebabnya mengapa induknya akan segera menyusui anaknya. Nah, hewan yang menyusui anaknya itu bisa kita sebut sebagai mamalia. Sebagian besar mamalia hidup di darat.
Namun, ada juga mamalia yang hidup di laut, seperti ikan paus dan lumba-lumba. Ciri-ciri hewan mamalia yang pertama yaitu memiliki daun telinga, yang kedua memiliki kelenjar susu, yang ketiga tubuhnya ditutupi rambut dan mengandung kelenjar lemak, kelenjar keringat, dan sebagainya. Dan yang keempat, memiliki 2 pasang alat gerak yang bervariasi, fungsinya untuk memegang, berjalan, berlari, memanjat, menggali, dan berenang. Lalu selanjutnya ada ovovivipar. Ovovivipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan. Contohnya yaitu ada beberapa jenis ular, kadal, ikan pari, hiu, dan lain-lain. Hewan betina yang ovovivipar mengeluarkan telur dari tubuhnya, tetapi telur yang dikeluarkan telah tumbuh menjadi calon hewan baru yang hampir sempurna. Ketika hewan betina bertelur, telurnya akan disimpan di dalam tubuhnya. Ketika waktunya telur tersebut akan lahir, telur menetas di dalam tubuh induknya, sehingga akan terlihat seperti melahirkan. Maka dari itu, hewan tersebut tergolong kepada hewan dengan perkembangbiakan ovovivipar. Nah, sampai di sini penjelasannya. Sudah mengerti apa belum? Nah, selanjutnya Ibu ada tugas nih untuk kalian. Sekarang, coba kalian buka buku halaman 64. Sudah dilihat? Nah, di sana ada beberapa hewan. Coba sekarang kalian amati hewan-hewan tersebut. Lalu setelah kalian amati, kalian kelompokkan hewan-hewan tersebut dengan menuliskan pengelompokan hewan tersebut melalui diagram Venn yang telah tersedia di buku tersebut. Nah, baiklah anak-anak, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Jadi hari ini kita sudah belajar mengelompokkan hewan berdasarkan perkembangbiakannya, di mana perkembangbiakannya terdiri dari 3, yaitu ada ovipar dengan cara bertelur, vivipar dengan cara melahirkan, dan juga ovovivipar dengan cara bertelur dan juga melahirkan. Nah, dari pembelajaran kali ini, jika kalian ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian tulis di kolom komentar. Nanti Ibu akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu juga sudah menyiapkan soal latihan untuk kalian kerjakan yang sudah Ibu tulis pada kolom deskripsi. Silakan kalian cek dan kerjakan juga soal latihan tersebut. Baiklah, terima kasih. Itu saja pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan dan pandemi ini bisa segera berakhir. Itu saja pembelajaran dari Ibu. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum